Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdafik, NRP 31256400032 dari jurusan Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai contoh yang telah saya buat untuk desain pattern observer method. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan dulu apa itu observer design pattern. Observer design pattern adalah sebuah pola perilaku atau behavioral design pattern yang menciptakan hubungan satu ke banyak atau one to many antara objek. Pola ini memungkinkan sebuah objek utama atau induknya memberitahu objek lain yang disebut observer atau subscribers secara otomatis ketika status atau kondisi berubah tanpa harus terikat secara ketat. Konsep utamanya yaitu subjek. Subjek adalah objek yang dipantau, kemudian observer, objek yang ingin mendapatkan notifikasi perubahan dari subjek, dan notifikasi otomatis. Contoh observer method kali ini yang saya buat menggunakan studi kasus sistem notifikasi stok gudang. Dalam sistem manajemen gudang, pengelolaan stok barang menjadi aspek krusial dalam menjaga kelancaran operasional. Ketika stok suatu barang menipis, informasi tersebut harus segera diketahui oleh beberapa pihak terkait. Tanpa sistem otomatis, proses monitoring dilakukan secara manual dan berisiko keterlambatan restock, kekurangan stok, serta gangguan distribusi barang yang akan mengakibatkan ruginya suatu perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini digunakan observer pattern di mana setiap perubahan pada stok akan otomatis mengirimkan notifikasi kepada pihak-pihak terkait sehingga proses monitoring akan berjalan lancar. Untuk struktur projectnya tersendiri yaitu seperti ini. Yang pertama terdapat observer. Pada observer mendefinisikan metode update digunakan oleh semua kelas yang ingin menerima notifikasi atau mengupdate statusnya berdasarkan notifikasi. Kemudian terdapat subjek yang mendefinisikan metode untuk mengelola observer seperti registrasi observer, remove observer, dan notify observers digunakan oleh semua kelas yang ingin menerima notifikasi. Selanjutnya terdapat observer atau concrete subject seperti inventory item, logistic system, purchasing department, dan warehouse manager. Dalam inventory item, objek utama yang dipantau adalah stok barang, menyimpan daftar observer, memiliki ambang batas atau threshold 10, dan akan memanggil notify observer jika stok kurang dari ambang batas, yaitu 10. Kemudian purchasing department. Dalam purchasing department bertugas melakukan pembelian ulang dan akan bereaksi saat stok menipis atau kurang dari ambang batas. Kemudian terdapat warehouse manager yang bertugas mengelola gudang, bersiap menerima barang masuk, dan logistic systems yang mengatur distribusi barang serta menghentikan pengiriman untuk efisiensi stok. Selanjutnya terdapat file penggunaannya dari implementasi observer method ini yang saya programkan pada file main.java. Ini adalah entry point yang menginisialisasi subjek dan observer
ini adalah inisialisasi objeknya, kemudian dan ini adalah inisialisasi observernya. Kemudian terakhir menjalankan simulasi perubahan stoknya. Alur programnya yaitu seperti ini. Sistem membuat objek. Sistem ketika main dijalankan akan membuat objek dengan file inventory item. Kemudian membuat objek observer seperti purchasing department, warehouse manager, dan logistic system. Setelah itu, observer didaftarkan ke subjek menggunakan register observer. Setelah itu, ketika stok berubah, mulai memanggil function setStock. Dan semua observer menerima update melalui metode update. Ini adalah salah satu penggunaan observer methodenya. Kita melakukan remove observer dan melakukan update lagi dengan setStock. Semua observer menerima update melalui metode update. Saat ini saya akan mencoba melakukan eksekusi pada programnya.